ناشطون وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dapat bersilaturahim, bermuajah dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang termulia, yang tercinta, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para alim, para ulama, para masyayikh, terkhusus Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Syamsumadian LCMA, para hadirin, Bapak Ketua Pelaksana Takmir Masjid Ainul Yakin Universitas Malang, Bapak Ibu hadirin baik yang luring ataupun daring yang dirahmati oleh Allah. Mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ridha kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar, manfaat, barakah, zahir batin, fid din wa dunya wal akhirah. Ala ma nawa salafun salihin liridallahu wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membaca sholawat Nuril Anwar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Nuril Anwar وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sesi yang ketiga. Pada saat ini narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Syamsumadian LCMA. Beliau pendidikan beliau S1 di Al-Azhar University Kairo, Mesir. S2 beliau Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. S3 beliau UGM Yogyakarta dan juga di UCD, University of Cape Town, Afrika Selatan. Saat ini beliau menjabat sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Kolbi, Batu. Beliau juga sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Haraka Institute. Selain itu, beliau menjabat sebagai pengurus Yayasan Universitas Malang dan juga dosen
Pasca Sarjana Universitas Islam Malang. Tema secara umum, Maulid Nabi membentuk pribadi yang soleh. Bagaimana soleh itu? Nanti langsung akan dijabarkan oleh beliau. Selanjutnya, kami persilahkan kepada yang terhormat Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Samsumadian LCMA dihaturkan. Kajian ini baik offline maupun online ya. Mudah-mudahan waktu kita ini, kajian kita ini juga dihadiri oleh malaikat-malaikatnya Allah SWT yang mendoakan maghfirah untuk kita karena kita ingin mengkaji tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bingkai kajian Maulid. Saya ingin mengajak semuanya untuk membaca Fatihah sekali lagi, hadiyatan khassah li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hadiah khusus untuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini yang hadir dipilih oleh Allah SWT menjadi salah satu dari khiyari ummatih, dari umat beliau yang terpilih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa juga, saya memiliki dua catatan yang saya catat karena ini kajian. Dan saya ingin mengutarakan catatan saya tentang Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dimulai dari hadis beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini ada di dalam Sahih Muslim saat beliau ditanya tentang kenapa beliau puasa Senin. Kenapa beliau berpuasa Senin? Bagian dari kita sudah mengamalkan puasa Senin Kamis. Cuman yang ini saya bahas adalah hadis beliau terkait dengan puasa yang hari Senin. Di dalam Sahih Muslim, jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dzaka yaumun wulidtu fih. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya ini Sahih Muslim, bahwa hari Senin itu beliau berpuasa. Ketika ditanya alasannya adalah karena beliau dilahirkan di hari itu. Wa yaumun bu'istu, ya. Dan di hari itulah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai diutus sebagai Nabi dan Rasul. Au yaumun unzila alayya fi, pada hari pertama kali diturunkannya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, saya ingin menggarisbawahi dawuhnya Kanjeng Nabi ini,
ketika ditanya tentang puasa Senin, beliau menjawab bahwa beliau lakukan itu sebagai bentuk syukur beliau terhadap kelahiran. Jadi kita mensyukuri kelahiran ini juga bagian dari sunnah. Kita puasa Senin itu sunnah, ya. Puasa Senin mengikuti tradisi Rasul SAW, ya, karena beliau mensyukuri kelahirannya yang hari Senin. Ya, ini satu sunnah. Tapi kita sendiri mensyukuri hari kelahiran kita sendiri ini juga bagian juga daripada bentuk dari syukur. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berpuasa hari Senin dan menyatakan bahwa puasanya ini adalah tentang hari lahirnya, ini menunjukkan bahwa beliau bersyukur tentang keberadaan keterciptaan beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ma'asyiral muslimin, sayang sekali kita ini, dan ini disebutkan oleh para kiai kita, sesuatu yang jarang kita syukuri, ya. Ada kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dari sekian kenikmatan ini yang jarang kita syukuri adalah nikmat kelahiran ini, nikmat menjadi ada. Dari tiada kemudian menjadi ada. Atau nikmatul wujud, ya, nikmatul wujud. Ini jarang kita syukuri. Rata-rata kita bersyukur karena prestasi, bersyukur karena mendapat rezeki, bersyukur karena kaya dan lain-lain. Ya. Tapi jarang dari umat Rasulullah SAW ini yang mensyukuri keberadaannya. Padahal di dalam satu kajian disebut bahwa kita menjadi ada ini adalah nikmat yang paling asasi. Sebelum adanya rizki, sebelum adanya nikmat-nikmat yang lain, nikmat yang paling penting itu adalah nikmat kita ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gara-gara kita berwujud ini, menjadi ada ini, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wujud ini kita bisa menjadi orang kaya, orang pinter, ya, dan lain-lainnya. Tapi mensyukuri nikmat wujud ini adalah asasi. Kalau kita ingat salah satu dari makalah kiai kita Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Hikam, nikmat menjadi ada ini beliau sebut dengan istilah nikmatul ijad, ya. Nikmat menjadi wujud. Ini luar biasa sekali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berpuasa hari Senin itu adalah bisa kita baca sebagai bagaimana beliau mensyukuri wujudnya, ya, kelahirannya yang beliau dilahirkan di hari Senin. Wujud beliau hari Senin, ya, ini adalah wujud yang jasmani. Seperti kita memiliki tanggal lahir begitu atau hari lahir yang kita rayakan biasanya lebih populer ulang tahun. Ya. Wujud jasmani beliau syukuri dengan ibadah jasmani. Ya. Bentuknya adalah puasa ini. Kelahiran beliau yang hari Senin, karena jasad ini terkait dengan makan minum, ya. Maka beliau berpuasa di hari Senin itu bentuk ibadah rasa syukur beliau yang sifatnya jasmani. Ya. Memang ini bisa kita lacak di dalam buku-buku sejarah dan kita hampir seluruh umat Islam ini mengetahui bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin. Ini karena pelajaran dasar biasanya diajarkan di anak-anak kita di TK, TPQ, ya, lahir di hari Senin. Ya. Beliau mensyukuri wujud jasmaninya ini di hari Senin karena memang lahir di hari Senin itu. Bahwa ada wujud beliau yang rohani, ya. Ada wujud beliau yang rohani. Seperti kita ini ada jasad, ada roh. Ada jasad dan kita ada roh. Disebutkan kalau kita baca maulid,
kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'th. Nabi Muhammad menyatakan dirinya adalah apa? Makhluk yang pertama diciptakan. Jadi nabi yang pertama itu bukan Nabi Adam, ya. Bahwa nabi yang pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keterciptaan. Yang dimaksud keterciptaan adalah keterciptaan ruhani. Kalau kita baca-baca buku tasawuf atau kajian akhlak bisa menemukan istilah-istilah yang berbeda-beda, ada Nur Muhammad dan lain-lain. Bahkan ada kisah pertaubatan Nabi Adam yang baru diterima ketika beliau bertawasul kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang secara ruhani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pancaran, ya, sinar roh dari Allah Subhanahu wa taala memang ada sebelum Nabi Adam. Makanya beliau menyatakan kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi. Lebih dulu memang wa akhiruhum fil ba'ts. Tapi diutusnya ini sebagai nabi yang terakhir. Sebagaimana imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada wujud jasadi, ya, wujud yang sifatnya itu materi. Beliau dilahirkan hari Senin dan beliau mensyukuri itu dengan berpuasa tiap-tiap hari Senin. Ada wujud yang rohani, ya, yang sebenarnya roh beliau ini atau pancaran Muhammad ini telah Allah ciptakan sebelum menciptakan segala sesuatu, dan dari pancaran cahaya Muhammad inilah diciptakan segala sesuatu, ya. Yang ini disebut Nabi Muhammad SAW sebagai awalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'th. Saya ingin kembali kepada kajian syukur kita tentang keberadaan ini, keterciptaan ini, ya. Bahwa ma'asyarul muslimin, rekan-rekan mahasiswa dan juga mungkin kaum muslimin yang mendengarkan, ya. Nabi Adam ini dalam cerita atau dalam kisah kosmologi kita sebut sebagai Abul Bashar, Nabi Adam, ya. Oleh karena cerita yang tadi itu kita sebut sebagai bapaknya manusia, karena secara lahiriah, ya, orang yang pertama diwujudkan secara lahiriah ini adalah Adam alaihissalam. Sehingga manusia-manusia yang tercipta setelah Adam ini seperti mengekor pada keterciptaan Adam dan menyebut Adam sebagai bapaknya manusia. Tapi ada istilah yang juga disebutkan oleh para alim, ya, karena Nabi Muhammad ini lebih dulu daripada Nabi Adam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki julukan Abul Arwah, ya, bapaknya roh. Nabi Muhammad ini adalah Abul Arwah. Jadi kalau Nabi Adam ini disebut para alim sebagai Abul Bashar, Bashar itu artinya kulit, ya, flesh, ya. Sehingga kita karena lahir setelah Adam kita menginduk kepada Adam. Tapi Nabi Muhammad SAW juga memiliki julukan sebagai Abul Arwah atau bapaknya rohani kita, yang dia diciptakan lebih dulu daripada alam semesta raya ini. Ma'asyiral muslimin, tadi disebutkan, ya, bahwa salah satu dari dua nikmat yang jarang disyukuri oleh kita umat Islam ini adalah nikmatul ijad. Nikmat menjadi ada. Ini jarang yang mensyukuri ada ini. Yang kedua kata Al-Imam Ibnu Athaillah adalah nikmatul imdad. Nikmat menjadi tahu dan mengerti, khususnya mengerti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hanya ada, hewan-hewan ini juga ada, ya. Ijad juga gitu. Tapi hewan-hewan ini tidak diberi potensi ilmu, kapasitas untuk memiliki kesadaran seperti kesadarannya manusia. Sehingga mereka ini, hewan-hewan ini tidak mukallaf, tidak dibebani. Tapi manusia ini dengan
kekhasan akalnya, akal budinya ini bisa mencapai Tuhannya. Ini yang disebut dengan imdad, karena dia diberi fahamnya ditambah. Rohaninya itu bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa sampai ya, bisa sampai, atau bahasa para alim yang lain ada bisa ma'rifah ya, bisa mengenal ya. Bisa mengenal, mencapai derajat mereka bisa mengenal Tuhannya, bisa tahu Tuhan itu. Ini secara ruhani ya. Ada dua nikmat tadi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Satu, nikmat menjadi ada, dan yang kedua adalah nikmat menjadi faham. Nah, ma'asyiral muslimin, kalau kita kajian dalam agama Islam ini ya, kita akan menyadari bahwa kita menjadi ada itu tidak serta-merta Allah menjadikan kita ada secara ajaib, simsalabim kemudian ada, begitu enggak. Tapi Allah menjadikan ada melalui wasilah orang tua. Secara jasad, secara daging lahir ini, kita menjadi wujud ini dengan wasilah orang tua. Ya, dengan wasilah orang tua. Dan oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, anishkurli wali walidaik. Hendaknya kamu itu bersyukur kepadaku, berterima kasih kepadaku karena sudah aku jadikan wujud, wali walidaik, dan kamu juga berterima kasih kepada kedua orang tuamu karena dia ini adalah sebab. Dan karena kekuatan sebab inilah ya, orang tidak akan bisa wusul, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dia sudah bisa syukur kepada kedua orang tuanya. Adalah sia-sia orang yang mencari ridho Allah tapi kemudian ya di dalam kehidupannya ini dia baik mencari ridho Allah, tetapi kemudian dia tidak mencari ridhonya orang tuanya. Adalah sia-sia, putus, tidak ada gunanya gitu. Dia berbakti kepada Allah tapi tidak berbakti kepada orang tuanya, percuma. Ini percuma. Kenapa? Karena itu tadi, sebagai nikmatul ijad, secara zahirnya ini dia punya hutang yang itu dilewatkan orang tuanya. Gitu. Makanya kita mendapati banyak sekali ajaran tentang bakti kepada orang tua yang berada di bawah langsung setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam wujud kita berterima kasih atas keberadaan kita ini. Ya. Jadi orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, menyakiti orang tuanya, itu berarti dia tidak berterima kasih dia telah menjadi ada. Karena dia tidak bisa langsung kepada Allah. Sebab Allah memang tidak menciptakannya langsung. Bukan simsalabim lahir bayi, enggak. Dia menggunakan wasilah bapak dan ibunya. Sehingga ini kemudian ya, dijadikan Allah SWT sebagai alat dari ijad itu tadi. Dari menjadikan ada itu melalui orang tua. Sehingga ya, betapa kuatnya peranan orang tua ini di dalam cara kita beribadah kepada Allah SWT. Banyak sekali hadis-hadis ya, yang masyhur, ridhollah fi ridhol walidain, atau percuma orang mencari ridho Allah tapi kemudian tidak mencari ridhonya orang tuanya ini. Karena memang begitu. Dari satu sisi nikmatul ijad, dia memang harus jalannya lewat situ. Nah, satu lagi nikmat yang jarang disyukuri oleh umat Islam, yang kedua adalah nikmatul imdad. Nikmatul imdad ini nikmat menjadi faham tentang Allah. Dalam tanda petik adalah agama. Kita jadi bisa mengenal Allah. Ya. Kita jadi tahu cara beribadah kepada Allah. Ini pun sama gitu. Allah menjadikan kita faham itu juga bukan simsalabim. Ya. Tapi Allah menjadikan faham ini melalui guru.
Sehingga orang yang nanti menjadi kenal Allah, tahu Allah, tidak bisa langsung berterima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah, tanpa dia bersyukur, berterima kasih kepada guru-gurunya. Di dalam hadis, ini juga hadis disebutkan, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang gagal berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa dikatakan bisa berterima kasih kepada Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin, jadi kita sudah tahu dua sayap. Satu adalah orang tua, yang satu adalah guru. Untuk mensyukuri wujud kita ini, ya, kita lewat salah satu wasilahnya adalah berterima kasih dengan bakti kepada orang tua. Ini wujud syukur kita kepada Allah. Dan untuk mensyukuri pengetahuan kita, faham kita atas Allah, pemahaman kita kepada Allah, makrifat kita, ya, yang nanti berjenjang kita semakin faham, semakin kenal, ya. Kita tidak bisa juga langsung kepada Allah, kita harus berterima kasih kepada guru. Nah, disinilah, ya, guru, ya, yang paling guru, ya, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Gurunya guru, ya, ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita pun menjadi faham, ya, ada doa kok tidak disampaikan sholawat, maka doa itu tidak akan sampai kepada Allah SWT. Sholat kok tidak membaca sholawat, nggak sah. Kenapa? Karena memang mencari ridho Allah tanpa mencari, ya, mencari ridho Allah dengan meninggalkan Rasulullah itu tidak mungkin, tidak mungkin. Dan oleh sebab itulah, ya, ibadah yang dijelaskan oleh para alim, ibadah yang diterima oleh Allah SWT itu syaratnya dua. Satu, memang ikhlas dipersembahkan kepada Allah. Dan yang kedua, ibadah itu sesuai dengan tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa ngawur, walaupun kelihatannya bagus, ya, walaupun kelihatannya bagus. Kalau dia tidak berdasarkan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu ibadahnya menjadi sia-sia. Wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Ruslan di dalam Zubat, ya. Maka percuma ibadah banyak tapi tanpa tuntunan, ya. Nah, oleh sebab itu tadi dikatakan untuk mensyukuri wujud kita ini, zahir kita, jasmani kita ini, ya, kepada Allah harus melewati bentuknya apa? Kita harus berterima kasih kepada orang tua dengan bakti itu. Untuk mensyukuri ilmu kita, pengetahuan kita, faham kita kepada Allah juga nggak bisa langsung. Kita harus melalui wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga satu julukan lagi, ya, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut oleh para alim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini disebut Babullah, pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa kita langsung tanpa melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini catatan saya yang pertama tentang nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Dan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berpuasa di hari Senin itu adalah salah satu bentuk beliau mensyukuri ijad atau wujudnya beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita membincangkan maulid nih. Bagaimana kemudian orang kita ini sekarang? Kalau tadi Nabi Muhammad SAW berpuasa di hari Senin itu syukur, ya. Bagaimana dengan kita ini umatnya? Ya. Ada sebagian yang mempertanyakan, ya, bagaimana
Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan maulid, ya, tidak pernah mengajarkan maulidan. Ya. Bagi orang-orang seperti kita ini, ya, tidak perlu dalil, ya, tidak perlu dalil untuk mengekspresikan ikut-ikut bersyukur atas kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi kalau ini masih perlu dalil, ya tadi disebut aja bahwa Nabi Muhammad puasa hari Senin sebagai apa? Wujud syukur kelahiran beliau. Ya. Ini kalau masih perlu dalil. Ya. Sebenarnya kita nggak perlu dalil, ya. Karena apa? Kita ini mengekspresikan, ya, atau merayakan apa? Ulang tahun beliau ini. Yang sebenarnya maulid itu bukan hanya kelahiran, ya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW juga dipundhut diambil Gusti Allah juga di hari Senin, juga 12 Rabiul Awal. Sebenarnya bukan hanya kelahiran, maulid itu adalah juga peringatan atas wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat yang masyhur, ya, bahwa beliau juga diambil 12 Rabiul Awal, sama. Jadi bukan hanya tentang senang-senang, ya. Jadi maulid itu juga tentang duka, yang juga yang pada intinya perayaan maulid itu adalah peringatan, sebenarnya lebih kepada peringatan bagaimana orang itu kemudian menjadi ingat. Makanya diadakan kayak kajian begini, mengkaji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya umat akhir zaman seperti kita ini kan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, yang disebut Kanjeng Nabi, mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka kok beriman kepadaku. Ya. Hum ikhwani, mereka itulah saudara-saudaraku yang aku rindukan, kan di dalam hadis disebutkan begitu, ya. Nah, kita nggak pernah bertemu, bagaimana kita bisa cinta, bagaimana kita bisa rindu, ya, tanpa adanya momentum-momentum yang bisa kita jadikan untuk menyebut apa, sirah, menceritakan perjalanan hidup beliau Muhammad SAW. Nah, kita merayakan kelahiran Nabi di bulan Maulid ini, kenapa? Karena kita sedang melacak wujud beliau. Di dalam sirah ada wujud beliau lahir di dunia ini 12 Rabiul Awal. Kalau kita melacak wujud yang rohani beliau, kita nggak bisa. Sehingga diadakanlah Maulid itu, ya, biasanya di bulan ini Rabiul Awal. Sebab hanya kita mengikuti kelahiran jasadiyah beliau. Tapi kalau mau jujur, ya, umat Islam yang puasa Senin Kemis itu, ya, Seninnya adalah maulidan. Jadi umat Islam itu bukan hanya maulidan 12 Rabiul Awal. Tiap hari Senin ketika mereka berpuasa ini sudah merayakan atau melakukan bentuk maulid Rasulullah SAW, karena mereka berpuasa atas kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak sekali, ya. Dan kita tidak perlu argumen, gitu. Tidak perlu, ini kan ini konteksnya kajian, ya. Tidak perlu dalil-dalil. Sebagian yang mengatakan ini bid'ah, ini dalil enggak sahih dan lain-lain. Begini, kita tidak perlu mau dalil sahih, ya. Sebab ini bukan tentang halal haram, bukan tentang hukum, ya. Kenapa? Karena ini hanya tentang ekspresi kecintaan, ya. Makanya di dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita kenal ada hadis dhaif, ya. Ada kita kenal hadis sahih dan dhaif. Sebagian para alim mengatakan kita bisa menggunakan hadis-hadis dhaif jika itu berkenaan dengan fadhailul amal, jika itu berkenaan dengan motivasi, tidak berkenaan dengan hukum. Memang kalau hukum kita cari hukum, ya. Ini kan bukan tentang hukum. Sama, ya. Tentang perayaan Nabi Muhammad SAW atau tentang apa? Tasyakuran, ya. Dengan melakukan kebaikan, ada yang puasa, ya. Ada yang tasyakur itu dengan sedekah, ya. Bentuknya itu ngasih makanan, bagi makanan, ya, santunan dan lain-lain, ya. Ini adalah ekspresi kecintaan kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak, sekali lagi, tidak memerlukan dalil sahih. Bahkan sebagian itu berdalil pada syair, ya, misalkan, ya,
Ada syairnya atau nadhamnya yang sangat masyhur ini di maulid-maulid dibacakan ya biasanya itu. Ya. Nadhamnya siapa itu? Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi ya. Ketika Abu Lahab saja gitu ya. Abu Lahab saja setiap hari Senin diringankan siksa kuburnya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannukum bil abdilladzi tala umruhu ya bil abdilladzi tala umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida gitu. Jika orang kafir ini saja yang dicela oleh Al-Qur'an dan dikatakan bahwa dia akan berada di neraka jahim, kekal di sana. Ya. Ada keterangan yang menyatakan bahwa setiap hari Senin yukhaffafu anhu, siksa kuburnya dikurangi sebab pernah bahagia atas wujudnya Muhammad yang lahir di hari Senin. Fama dhannukum, maka kira-kira menurutmu gimana? Bil abdilladzi tala umruhu, dengan orang yang umurnya panjang, bi ahmada masruran, yang dalam umur panjang itu dia bahagia terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhida, dan dia mati dalam keadaan membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira gimana gitu. Yang pernah senang sekali aja diringankan. Ini ada orang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sepanjang umurnya. Ini adalah bentuk dari roja ya, bentuk dari harap-harap kita ini, karena kita ini pasti gitu, pasti mati, pasti dikubur, pasti mengalami alam akhirat yang kita nantikan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu? Sudah? Cukup? 5 menit lagi. Ya memang itu 2 catatan saya, dan memang kalau di dalam kajian maulid biasanya menyatakan tentang keteladanan ya, keteladanan atau akhlak mulia Rasulullah SAW yang tidak akan ada habis-habisnya. Tapi kalau boleh mencatatkan satu dari sekian akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagi saya pribadi sangat berkesan adalah akhlak tentang acceptance ya, tentang penerimaan Nabi Muhammad SAW. Penerimaan apa? Penerimaan terhadap umatnya. Jadi Nabi Muhammad ini ya menerima umatnya ini sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dalam arti beliau ini tidak pernah memandang jelek umatnya gitu. Ya. Jadi kalau umatnya ini soleh ya seneng. Kalau umatnya ini kok ternyata ini belum ya, beliau ini masih berharap. Makanya di dalam Al-Quran disebut harisun alaikum ya. Haris ya. Sangat antusias untuk umatnya. Jadi walaupun jahatnya kayak apa, itu Nabi Muhammad SAW merasa bahwa dia inilah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga beliau terima dengan sukacita. Yang inilah yang membedakan juga sikap beliau terhadap umatnya ini. Beda beliau dengan nabi-nabi yang lebih dulu ya. Katakanlah Nabi Nuh alaihissalam ya, yang ada titik jenuhnya. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah lama sekali sampai titik jenuh sudahlah. Ini orang-orang sudah gak iso dikandani ini nggak bisa lagi ya. Terus kemudian akhirnya Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara, hancurkan ya Allah, jangan sisakan satu pun. Dan sudah tidak ada harapan lagi. Kata menurut pikirannya Nabi Nuh, innaka intadarhum, kalau kamu biarkan hidup ya, mereka ini juga percuma, orang jelek itu. Lam yalidu illa fajiron kafara, dalam Quran disebutkan. Mereka nanti juga lahirnya juga akan jelek-jelek kayak bapaknya gitu. Ini di pikirannya Nabi Nuh alaihis salam. Yang ini beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang yang melempari Nabi Muhammad di Taif itu membuat marah malaikat untuk menyiksa, Nabi Muhammad mengatakan jangan ya. Karena bagi Nabi Muhammad SAW, beliau ini masih terus berharap gitu ya, dan menerima itu sebagai umatnya. Ya.
Kata Nabi, barangkali bisa jadi la'allallah an yukhrija min aslabihim, nanti akan mengeluarkan dari keturunan dia itu orang-orang yang beriman. Jangan dipateni gitu, jangan dibunuh, jangan disiksa. Dan oleh sebab itulah kemuliaan inilah ya dijawab oleh Allah SWT. Bahkan di kehidupan Nabi Muhammad SAW, orang-orang besar, sahabat-sahabat besar, yang mereka ini adalah putra-putrinya, musuh-musuhnya. Ya. Bapaknya kafir, tapi anaknya, ya, ayahnya ini kafir, musuh dedengkot Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi putra-putrinya menjadi orang-orang soleh, sahabat-sahabat baik, seperti Ikrimah, putranya Abu Jahal, ya, seperti Abdullah, putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, atau putranya siapa itu, Walid bin Mughirah, menjadi panglima besar umat Islam, Khalid bin Walid, ya, dan lain-lain, atau Durrah, putrinya Abu Lahab, yang semuanya beriman kepada Nabi Muhammad, menjadi pembela Islam, padahal bapaknya, ya. Dan ini tidak dibayangkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, kalau orang kafir, orang jelek, ya, itu kemudian bisa melahirkan orang soleh. Sehingga sampai sekarang pun di sekitar kita ini banyak juga bapak-bapak nggak bisa ngaji, nggak sholat, anaknya menjadi kiai. Itu bisa karena umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan barokah Maulid, mudah-mudahan ya dengan kecintaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya seperti kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan juga menitipkan di hati kita ini kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mengerti, yang tahu terima kasih, ya, termasuk umat yang dipilih beliau, ikut memperjuangkan, meneruskan perjuangan beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kasih sayang Allah berkat Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, Mas moderator, ada kurang lebihnya yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi terkait dengan penjelasan Mau'izah Hasanah dari beliau Bapak Dr. Kiai Haji Syamsuddin LCMA, bahwasannya misi Rasul di atas bumi ini adalah liutammima makarimal akhlak. Akhlak dari diri sendiri untuk orang lain, ke orang tua, ataupun akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua pertanyaan yang kami buka. Yang pertama dari offline, ya, dari jamaah luring. Nanti yang satu dari jamaah daring, baik mungkin mahasiswa ataupun para hadirin dimanapun Anda berada. Monggo yang pertama siapa yang akan bertanya, yang jamaah luring atau offline? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Nurul Hilmi. Saya ingin bertanya Ustadz, jadi kan sekarang kita lagi berada di bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW yang kita kenal dengan merayakan maulid-maulid gitu kan. Nah, pertanyaan saya, siapakah orang yang pertama kali merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Karena kan kita tahunya sekarang hanya mengikuti tradisi, oh ya Maulid, tapi kita nggak tahu siapa orang yang pertama kali melaksanakan seperti itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana misalkan dari kita faham Ahlus Sunnah wal Jamaah kan kalau untuk Maulid Nabi kan sudah menjadi tradisi ya. Tapi kalau untuk kaum sebelah mungkin mengatakan itu bid'ah. Dan bagaimana cara kita untuk mematahkan argumentasi yang telah mereka lontarkan ke kita gitu Ustaz. Jadi bagaimana cara kita untuk memberi pemahaman kepada kaum sebelah tersebut biar istilahnya ada power juga buat kitanya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada dua dari Mas Sinten. Mas Hilmi. Mas Hilmi, ada yang pertama, siapakah yang pertama yang merayakan Maulid Nabi, seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara mematahkan argumentasi bahwa Maulid itu bid'ah. Yang ini sudah ada dua pertanyaan dari ini yang offline. Yang online langsung kulo bacakan atas nama Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya,
apakah kedua orang tua yang mengadopsi mempunyai hukum sama dengan kedua orang yang melahirkan atau sebenarnya? Untuk mungkin hukumnya kita menghormati beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 pertanyaan niku. Yai, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mulai dari pertanyaan, bukan pertanyaan, karena sebenarnya yang kedua tadi sudah saya jawab di presentasi nggih. Artinya kita tidak perlu argumentasi, ya. Dan kita tidak membutuhkan otot, ya. Tidak perlu terjadi jidal dengan orang yang merayakan dan tidak merayakan maulid. Itu menurut saya, ya. Tidak perlu ada debat bahwa maulid ini masyru', tidak perlu. Karena apa? Ya sama dengan ulang tahun yang lain-lain. Ini hanya perayaan, ekspresi cinta. Ya, ekspresi cinta. Cuman kalau dibutuhkan, kalau dibutuhkan argumen, kalau dibutuhkan argumen, tadi catatan dari saya adalah 1, kita tidak memerlukan dalil yang sahih. Paham ya? Tidak memerlukan dalil yang sahih untuk merayakan maulid. Ya, kenapa? Karena perayaannya ini bersifat adalah semacam fadhailul a'mal. Kalaupun misalkan kamu temukan hadis, dhaif cukup. Bahkan kalau tanpa hadis pun, lawang orang seneng kok perlu dalil itu. Kamu kan sering kan mendengar cinta itu tak butuh alasan. Ya, ini orang seneng kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus dimintai alasan agama? Itu 1. Sekarang ada orang merayakan ulang tahun anaknya, boleh. Dirinya sendiri diulang tahuni juga boleh, ya. Kenapa kemudian merayakan kelahiran Nabi, memperingati kelahiran Nabi yang notabene biasanya acaranya adalah pengajian, sholawatan? Kenapa harus dimintakan dalil? Ini saja. Tapi bahwa tadi perlu saya sampaikan, tidak perlu kita itu merasa bahwa yang tidak merayakan maulid lebih jelek dari kita. Enggak perlu. Juga tidak perlu mematahkan argumen, tidak perlu. Ini bukan hukum, sehingga tidak memerlukan menurut saya majelis seserius itu, ya. Tidak perlu majelis bantah-bantahan tentang maulid ini bid'ah atau bukan, ya. Jadi menurut saya sudah masanya lah kita ini untuk lebih tidak gemar menyalah-nyalahkan orang lain juga, gitu ya. Reaksi yang berlebihan itu juga kadang-kadang menimbulkan dampak yang lebih buruk daripada tidak bereaksi. Katakanlah begini ya, ada orang nggak mau maulid, sampean mau maulid, terus sampean nggak terima, ya. Akhirnya yang terjadi permusuhan, padahal podo-podo syahadate sama-sama mengakui Nabi Muhammad SAW. Jadi maulidanmu itu menjadi ajang permusuhan. Ini bukan momentum permusuhan. Maulid Rasulullah SAW ini momentum untuk lebih mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Itu menurut saya pribadi, ya. Tidak berarti juga yang mengadakan jidal bantah-bantahan salah. Saya enggak. Cuman saya enggak ikut-ikut. Kalau sampean mau merayakan maulid silahkan, ya. Kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Tapi bagi saya tidak butuh dalil. Saya cinta sama Nabi, mau tak rayakan maulid setiap hari silahkan. Dan saya sudah sampaikan bahwa orang-orang dari umat Islam ini yang berpuasa Senin, setiap Senin, mereka itu maulidan berarti setiap Senin. Bukan 12 Rabiul Awal aja. Nah itu ya. Siapa yang merayakan maulid pertama kali? Ya memang ya yang merayakan maulid bukan Rasulullah SAW. Ya. Nabi tidak mengadakan pesta kelahirannya, enggak. Nabi itu malah justru puasa. Tapi kalau sama nanya di buku-buku sejarah ya kan ada Sultan Mudzaffar pertama kali buat maulid itu. Salah satu khalifah itu pun bukan khilafah Rasyidah, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Dia khalifah
bahkan setelah bahkan setelah Abbasiyah selesai, ya, kemudian mengadakan pesta, ya, dipestakan. Ya. Memang kalau ditanya siapa orang yang pertama, ini sampean bisa melihat buku-buku sejarah itu. Tapi secara esensi, ya, Maulid karena kan Maulid sebagai karnaval perayaan bentuknya gebyar itu Sultan Mudaffar. Tapi Maulid sebagai esensi saya kira dirayakan oleh Nabi Muhammad sendiri sejak Asrun Nubuwah, sejak masa kenabian. Cara beliau dalam mensyukuri kelahirannya itu, tapi tidak dengan cara gebyar-gebyar, memang dengan puasanya. Nah, ini pun juga bisa dilakukan dengan yang lain-lain, karena beribadah mensyukuri kelahiran itu, ya, sampean bisa puasa, bisa sedekah, bisa santunan, bisa sholat, ya, dan lain-lain, bentuk syukur atas kelahiran. Nah, sampean sendiri atau kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini berarti diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apalagi kalau sampean membaca surat Ad-Duha, di situ disebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah menjanjikan Nabi Muhammad, di surga nanti akan diberi pemberian yang sampai puas, ya. Diberi pemberian yang sampai puas, sampai ridho Nabi Muhammad. Dan Nabi mengatakan, ya, bahwa tidak akan selesai, ya, tidak akan lego itu, ya, tidak akan puas sampai seluruh umatnya yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu beliau selamatkan. Nah, ini kan ada satu harapan, ya, ada satu harapan bagi umatnya ini, ya, dengan kasih sayang beliau yang begitu rupa. Ini ekspresi terima kasih ke situ, ya. Tadi apa yang online tadi? Berterima kasih kepada orang tua yang mengadopsi, ya. Nabi kita Muhammad SAW itu juga pernah ngadopsi anak, ya. Jadi Nabi kita punya putra putri kandung, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, ya. Terus siapa? Ummi Kulsum, Fatimah. Tapi beliau ini juga pernah punya anak angkat, namanya Zaid bin Haritsah, ya. Zaid bin Haritsah ini budak dulunya, yang kemudian dimerdekakan, dan kemudian karena saking baiknya anak ini dan saking cintanya Nabi Muhammad SAW, sampai Zaid ini diaku anak oleh Nabi Muhammad dan menyebutnya Zaid bin Muhammad, ya. Berarti Nabi pernah ngadopsi karena sampai memanggilnya Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian tabanni atau adopsi ini dilarang oleh Allah. Kamu boleh merawat, boleh mengasuh, boleh mencintai, tapi jangan dinisbatkan kepada dirimu dengan turunnya ayat wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukan ayahmu, ya. Ya, ini salah satu ayat yang melarang Nabi Muhammad menisbatkan Zaid kepada dirinya. Sehingga kembalilah disebut Zaid bin Haritsah. Ya, bukan Zaid bin Muhammad lagi karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selesai di situ, pelarangan ini, tabani ini menisbatkan yang bukan anak seperti anak, ya, bin gitu ya, atau binti, ya, dilarang dengan turunnya syariat bahwa Nabi Muhammad diminta Allah menikahi mantan menantu dari mantan istrinya Zaid, yaitu ibunda Zainab binti Jahash, ya, yang dulu pernah dinikahi oleh Zaid bin Haritsah. Ketika dicerai oleh Zaid, kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi mantannya itu dalam rangka syariat bahwa anak adopsi tetaplah anak adopsi, anak kandung tetap anak kandung, supaya beda. Seharusnya kan nggak boleh menikah sama menantu ini, nggak boleh. Tapi Allah SWT memerintahkan Nabi menikahi Zainab untuk menegaskan bahwa walaupun menantu tapi dia anak angkat, sehingga dia tidak dihukumi sebagai menantu atau anak yang seperti anak kandung. Falamma qadha Zaidum minha watara zawwajnakaha. Tatkala Zaid sudah selesai urusannya, zawwajnakaha,
kami nikahkan engkau Muhammad dengan H, yaitu Zainab binti Jahsy. Nah, penghormatannya ya terima kasih, ya terima kasih. Tapi anak adopsi itu kan masih punya orang tua kandung. Ya, kadang-kadang diambil anak oleh tetangganya, tapi dia masih tetap punya abah dan umi atau bapak ibu yang kandung. Sejahat apapun, sejelek apapun orang tua, bahkan dalam Quran disebutkan, kalaupun orang tuanya ini kafir, non muslim, menyuruh dia menyembah selain Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm, Al-Quran kamu tetap harus baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Ya jangan turuti. Kalau dia menyuruh maksiat ya tidak ada, jangan taat, tapi tetap ya kamu tetap harus baik gitu. Itu orang kafir ibaratnya ya. Kita tetap terima kasih. Ya, kadang biasanya anak yang diadopsi kurang berterima kasih juga sama, biasanya begitu. Tapi kalau mau manut sama Al-Quran, manut sama Allah SWT, ya kita melupakan ego kita lah. Ya. Karena bagaimanapun ibu itu yang melahirkan saya, itu bapak saya, kandung saya, tetap harus fit dunya ma'rufa. Kepada yang adopsi ya tetap juga terima kasih karena membesarkan dan lain-lain tadi. Mungkin begitu Mas. Okay. Jadi hukum menghormati orang tua angkat dan orang tua kandung sama? Sama, sesuai dengan kebaikannya sendiri-sendiri. Hukum terima kasih ya, hukum terima kasih. Jadi jelas tadi apa yang disampaikan oleh beliau, bahwasannya suatu kecintaan, ekspresi dari kecintaan itu sudah jelas, tidak perlu ditanyakan dalilnya. Karena yang menanyakan dalil dari ekspresi suatu kecintaan itu yang bermasalah orangnya, bukan dalilnya. Demikian tadi adalah kegiatan diskusi kita, kajian Maulid dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh narasumber kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Samsumadian LCMA. Tadi sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga yang disampaikan oleh beliau tadi bisa bermanfaat bagi diri kita. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian dari saya selaku moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan langsung ditutup dengan doa oleh beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Samsumadian LCMA. Dari kami, al-kamilillah wa naqsulana, al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Rabbana taqabbal minna waqbalna bi asraril Fatihah.